pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Sudirman News hadir kembali untuk menjumpai Anda dengan sejumlah informasi aktual, tajam, dan terpercaya yang akan kami sampaikan pada Anda hari ini. Bersama saya, Maidina Nasution, dan rekan saya, Rama Medalokta. Inilah Sudirman News selengkapnya. Ya, saat ini saya sedang berada di SMK PB Sudirman 1 Jakarta telah melaksanakan rekrutmen PT Astra Daihatsu Motor. Di SMK PB Sudirman 1 Jakarta melibatkan kurang lebih 400 peserta yang lolos di tahap pertama. Laporan berikutnya. Di SMK 1 PB Sudirman Jakarta telah dilaksanakan rekrutmen karyawan PT Astra Daihatsu Motor. Yang saya banggakan teman-teman panitia tim seleksi Yang kurang lebih 400 peserta didik yang telah lulus di tahap pertama. Tes yang berlangsung meliputi timbang badan, mengukur tinggi badan, push up, Pak Slamet, Pak ini sit up foto. pull up, lari 800 meter. Oke, di sini kali ini kami dari PT Astra Daihatsu Motor melaksanakan pelaksanaan rekrutmen untuk SMK. Di mana untuk kegiatan ini salah satunya dari Astra Daihatsu Motor atau ADM itu memberikan kesempatan kepada teman-teman dari lulusan SMK untuk bisa berkarya di tempat kami. Tujuannya salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada teman-teman yang di SMK untuk bisa berkolaborasi supaya bisa memberikan yang terbaik buat bangsa. Di lain hari telah dilaksanakan lagi rekrutmen karyawan PT Astra Daihatsu Motor tahap kedua yang dihadiri kurang lebih 600 peserta didik. Pada proses seleksi masih dengan tes ini, namun sangat disayangkan dari jumlah peserta yang harusnya hadir, banyak peserta dari luar kota tidak bisa mengikuti tes tersebut. Bu, ini sebenarnya acara apa ya? Oh, ini adalah acara rekrutmen seleksi fisik dari PT Astra Daihatsu Motor tahap yang kedua. Acara ini Tujuannya adalah untuk melakukan seleksi terhadap pelamar atau pendaftar daripada kegiatan rekrutmen PT Astra Daihatsu Motor di tahun 2023, di mana yang terdiri dari SMK binaan di DKI Jakarta dan di seluruh Indonesia. berapa jumlah peserta di rekrutmen batch kedua ini, Bu? Di batch kedua ini kehadiran sudah mencapai 193 peserta dari sekitar 567 peserta. Mas, gimana perasaan Anda untuk mengikuti rekrutmen ini? Agak kaget ya, soalnya pertama kali tes fisik. Tes fisik. Iya. Terus persiapannya apa aja? Persiapannya lari. Saya udah lari. Persiapannya sama latihan pull up, sit up. Harapan dari untuk tes ini apa? Harapannya yang terbaik lah, semoga bisa lulus tes fisik ya. Amin. Saya Rama Medalokta, Jakarta Timur melaporkan. baik saudara, kita mulai dari informasi yang pertama, yaitu mengenai rekrutmen PT Astra Daihatsu Motor. Rekrutmen ini berlangsung 2 gelombang dengan peserta berjumlah sekitar 1.000 orang yang berada di SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta. Pada gelombang pertama berjumlah 400 orang dan pada gelombang kedua berjumlah 600 orang. Langsung saja berikut laporannya. Untuk berita selanjutnya, pemirsa, di tempat yang lain, SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta sedang melakukan kegiatan tentang pengenalan SMK lebih dekat. Kegiatan ini dilakukan oleh SMK PB Sudirman 1 Jakarta untuk mengenalkan sekolah terhadap beberapa SMP yang mereka undang. SMP yang diundang berjumlah 35 SMP berbagai tempat di Jakarta Timur. Bagaimana kondisi kegiatan di SMK PB Sudirman 1 Jakarta? Langsung saja ya Saudara Ilham laporannya. Selamat pagi pemirsa, sekarang saya sedang berada di SMK 1 Islam PB Sudirman, Jakarta. Tepat di belakang saya sedang diadakan kunjungan dari berbagai SMP Jakarta Timur.
SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta mengadakan silaturahmi dengan SMP-SMP se-Jakarta Timur. Silaturahmi ini bertujuan untuk memperkenalkan SMK kepada masyarakat luas dan juga menjalin hubungan erat antar sekolah-sekolah di Jakarta Timur. Tidak hanya bersilaturahmi saja, SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta juga memperkenalkan dengan jurusan-jurusan yang ada di sini. Para perwakilan dari sekolah Jakarta Timur ini juga diajak untuk melihat fasilitas-fasilitas yang ada di SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta. Fasilitas-fasilitas yang dipamerkan yaitu studio broadcasting, bengkel TKRO, dan juga lab multimedia. SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta juga memperlihatkan praktek-praktek yang dilakukan para murid-murid di sini. Salah satunya yaitu jurusan multimedia yang sedang membuat iklan animasi untuk tugas ujian sekolah. Di akhir acara ini, Kepala Sekolah SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta melakukan doa bersama dan juga sholawat yang dipimpin oleh salah satu murid SMK. Saya Ilham Marioni dari Jakarta Timur melaporkan. Untuk berita selanjutnya, di Masjid Yayasan Panglima Besar Sudirman Jakarta sedang dilakukan kegiatan yang sering mereka lakukan pada setiap Jumatnya, yaitu Jumat Berkah. Namun, berbeda dari Jumat Berkah biasanya, Jumat Berkah kali ini digabung dengan pembelajaran P5BK. Langsung saja berikut laporannya. Assalamualaikum pemirsa, saat ini saya sedang berada di Masjid Panglima Besar Sudirman. Di saat belakang saya, saat ini sedang dilakukan kegiatan yang bernama Jumat Berkah. Jumat Berkah ini rutin dilakukan tiap bulannya di Masjid Panglima Besar Sudirman. Jumat Berkah ini juga kerap mengundang beberapa narasumber agar mampu memberikan beberapa motivasi terhadap para murid. Jumat Berkah yang berada di Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman ini dilakukan oleh sekolah SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta. Berbeda daripada Jumat Berkah biasanya, Jumat Berkah ini dilakukan oleh para murid tanpa seorang narasumber. Jumat Berkah ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023. Para murid yang maju adalah para murid yang mewakili kelompok dari pembelajaran sebelumnya, yakni P5BK alias Bangun Jiwa Raga. Para murid yang mewakili kelompoknya ini dipilih dari 5 hal, yakni MC, puisi, dakwah, drama, dan doa. Murid-murid yang mewakili ini diyakini dipilih oleh pembimbing dari setiap kelompok mereka, sehingga mereka yang dipilih harus bekerja keras agar tampil terbaik. Dari Aditya Rifki, Jakarta Timur, melaporkan. Untuk berita selanjutnya, pemirsa, di SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta sedang dilakukan kegiatan sumatif tengah semester. Kegiatan ini dilakukan oleh sekolah untuk mengukur sejauh mana perkembangan para murid selama setengah semester ini. Kegiatan ini dilakukan oleh kelas 10, 11, dan kelas 12. Langsung saja berikut laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sherly Wijayanti yang akan melaporkan pelaksanaan sumatif tengah semester genap di SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta. Pelaksanaan asesmen ini mulai dilangsungkan pada hari Senin 20 Februari 2023. Asesmen dilaksanakan di ruang kelas sekolah dan lab praktik dengan tertib. Anda dapat melihat situasi terkini tempat saya melaporkan terpantau teratur. Pengawas ruangan telah mempersiapkan untuk pelaksanaan asesmen. Selain itu juga terdapat uji kompetensi kejuruan yang antara lain desain komunikasi visual, broadcasting perfilman, dan teknik otomotif. Dalam pelaksanaan, peserta tak luput dari bimbingan guru kejuruan. Untuk ujian praktek ini kan memang ditekankan bukan hanya dihafalkan aja, tetapi dipahami. Karena apa? Ini yang kaitannya dengan dasar atau basic itu harus dikuasai untuk anak-anak. Jadi tidak hanya menghafal, kalau menghafalkan gampang lupa. Tapi kalau untuk yang praktek, untuk memahami insya Allah nanti nggak bakal lupa. Adapun ujian praktik agama yang dilaksanakan di ruang kelas sekolah. Ujian ini dilaksanakan dengan serius dan tenang. Ujian praktik dibagi menjadi 3 sesi yaitu pendidikan agama Islam, fikih, dan Al-Quran. Demikian berita hari ini, saya Sherly Wijayanti bersama rekan dari Jakarta mengabarkan. Untuk berita selanjutnya, di SD Islam PB Sudirman Jakarta sedang dilakukan kegiatan vaksin booster. Vaksin booster ini dilakukan untuk memberikan vaksin kepada para guru. Guru-guru yang divaksin adalah guru dari setiap sekolah yang di bawah naungan Yayasan Masjid Panglima Besar Jenderal Sudirman. Langsung saja berikut laporannya.
Selamat siang saudara, saat ini saya sedang berada di Aula SD Islam PB Sudirman, Jakarta. Dapat dilihat di belakang saya sedang dilaksanakan vaksin booster. Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikan ke dalam tubuh manusia akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang, mengurangi resiko penularan. Tubuh seseorang yang telah disuntikan vaksin akan merangsang antibiotik untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenali virus dan mengurangi resiko terpapar. Demikian dari saya Kaisar Nifa Hakim dari Jakarta Timur melaporkan. Selanjutnya pemirsa, masih di SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta, kegiatan ketarunaan yang diadakan oleh sekolah bekerja sama dengan Satuan Kopassus dilaksanakan oleh kelas 12. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan nilai-nilai kedisiplinan dan bekal untuk kelas 12 nanti. Langsung saja laporannya. Kegiatan ketarunaan kelas 12 dilaksanakan kurang lebih 1 minggu. Kegiatan ini dipimpin oleh Satuan Kopassus yang diundang oleh sekolah. Selain untuk memberikan pelatihan baris berbaris, kegiatan ini bertujuan untuk mendisiplinkan kelas 12 yang sebentar lagi akan lulus. Ini adalah awal pembekalan buat mereka nantinya. Apabila mereka nanti bekerja, mereka sudah punya dasar. Karena di setiap perusahaan yang sedang berkembang sekarang, mereka ada yang namanya capacity building. Jadi itu adalah bekal untuk mereka. Jadi apabila mereka nanti sudah di perusahaan, nanti mereka masuk ke perusahaan, mereka tidak kaget lagi apabila diadakan capacity building. Kalau saya lihat ya, pertama karena kelas 10-11 itu mungkin mereka berpandangan dia masih lama di sini, jadi mereka ya terutama mulai dari kelas 10 mereka ya semangat. Yang kelas 12 dibalik lagi itu mereka setengah lah kurang semangat. Apalagi kelas 12 mereka sebenarnya kurang input ini karena mereka taunya ngapain kami buat seperti ini. Mungkin mereka berpikiran tidak ada gunanya. Padahal dibalik itu ada kegunaan buat mereka nanti. Pesan kami buat kelas 12, apa yang diberikan kami mungkin ketarunaan ini adalah bekal untuk kalian ke depan. Kalau saya lihat itu karena kami sering berkecimpung dalam capacity building baik tingkat mahasiswa, perusahaan. Ya ini jadikanlah bekal apabila nanti kalian ke depan berhadapan dengan seperti ini, kalian tidak kaget. Ingat, seperti ini dilakukan karena yang pertama mereka untuk disiplin, yang kedua jiwa korsa perusahaan, yang ketiga untuk mereka lebih ke hatinya bahwa perusahaan itu dengan mereka itu bekerja sama untuk memajukan sama-sama. Kesannya ya semoga adik-adik saya yang tingkat kelas 12 ini apa yang dicita-citakan nanti selesai ini ya dapat terlaksana. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ketarunaan atau pembinaan karakter, etika dan kepribadian untuk kelas 12 bersama dengan pihak komando pasukan khusus adalah untuk membentuk anak-anak agar memiliki etika dan kepribadian yang baik sebelum lulus dari SMK Islam PB Sudirman 1. Dengan harapan nantinya anak-anak setelah lulus itu memiliki karakter, sikap yang baik, sopan, santun, etika dan kepribadian yang baik, serta sikap yang tangguh dalam menghadapi berbagai macam tantangan di era digital nantinya. Kesan-kesannya tegang sih, cuman kayak kita lebih tertib lagi sih kalau misalnya ini. Perubahannya sih kita jadi lebih disiplin, terus juga nggak menyepelekan hal yang sepele, gitu sih contohnya. Nggak lari pagi lagi karena kesiangan. Lebih menghormati guru sih, itu lebih penting sih. Harapannya semoga kita menjadi punya pendirian yang lebih disiplin. Ya sama kita lebih agak disiplin lagi sih. Ya semoga buat Kopassus sukses terus ya. Makasih atas segala pimpinannya selama ini ya. Buat tim Sudirman juga semangat. Mantap, sukses terus.
Febriana Aditya melaporkan. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Cuaca di luar panas. Floridina aja. Terbuat dari jeruk Florida asli. Dibuat tanpa bahan pengawet apapun. Kaya akan vitamin C. Bikin fresh dan nyegerin. Floridina Orange. Real Orange Pulp. Dan ada 2 varian, jeruk Florida dan kelapa hijau. Floridina Orange, cerahkan kembali hari-harimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana hasilnya? Alhamdulillah Beh, aku jadi lulusan terbaik di sekolah aku. Emang keren anak babe. Terus habis ini mau lanjut sekolah di mana? Masih belum tahu nih Beh, nanti aku coba cari di internet ya. Beh, ketemu juga nih sekolah yang aku pengen. Sekolah apaan tuh? Coba babe lihat. Di SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta memiliki 3 program keahlian yang seru loh. Ada teknik otomotif, desain komunikasi visual, broadcasting perfilman. Gimana nih Beh? Bagus nggak kira-kira sekolahnya? Bagus. Ya udah, besok langsung daftar aja ya. Hanya dengan 7,5 juta rupiah, kamu bisa masuk di sekolah SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta. Untuk berita selanjutnya mengenai wisata untuk menemani akhir pekan Anda, yaitu wisata di Taman Ismail Marzuki. Taman ini memiliki tempat wisata, yaitu planetarium, gedung arsip, dan yang paling mencolok adalah perpustakaan. Tempat ini sangat cocok untuk dikunjungi sama keluarga dan teman yang ingin berwisata sambil belajar. Langsung saja berikut laporannya. Selamat siang pemirsa, kali ini saya sedang berada di Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Taman Ismail Marzuki merupakan sebuah pusat kesenian dan kebudayaan yang berlokasi di Jalan Cikini Raya nomor 73 Jakarta Pusat. Di komplek Tim berdiri juga Institut Kesenian Jakarta dan Planetarium Jakarta. Tim juga memiliki 6 teater modern, perpustakaan, balai pameran galeri, dan gedung arsip. Menurut akun media sosial resmi di Instagram, Perpustakaan Jakarta resmi dibuka untuk umum pada 8 Juli 2022. Untuk operasional perpustakaan umum ini buka setiap hari, mulai dari jam 9 hingga jam 17 WIB. Gimana, seru kan jalan-jalan saya kali ini? Buat kalian yang penasaran, langsung aja datang ke Taman Ismail Marzuki.
Saya Febriana Arya dari Jakarta Pusat mengabarkan. Berita selanjutnya mengenai wisata Taman Mini setelah direnovasi. Taman Mini kembali hadir dengan suasana baru dan juga tempat baru yaitu Skywalk. Taman Mini memiliki peraturan baru yaitu untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 dilarang masuk ke kawasan Taman Mini. Namun kalian bisa banget menyewa sepeda untuk berkeliling. Langsung saja berikut laporannya. Halo pemirsa, saya sedang berada di Taman Mini Indonesia Indah yang berada di Jakarta Timur. Tempat ini cocok banget buat kalian yang mau bawa pasangan, teman, atau keluarga kalian. Yuk ikutin keseruan kita kali ini. Nah pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah ini balik kembali dengan wajah baru mereka loh. Di Taman Mini Indonesia ini juga banyak banget tempat yang bisa kalian kunjungi. Salah satunya rumah adat mereka, rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia yang bisa kalian pelajari juga. Nah, kalau di sini kalian berasa keliling Indonesia tapi versi kecilnya kan? Ini juga banyak banget tempat-tempat wisata yang bisa kalian kunjungi. Ada juga taman dari berbagai tumbuhan. Dan di sini juga banyak banget yang bisa kalian coba. Salah satunya kereta gantung mereka. Ada juga sewa sepeda yang per jamnya cuma 25.000 aja loh. Oh iya, pemirsa, untuk harga tiket masuknya cuma 25.000 per orang aja. Dengan itu kalian sudah bisa nikmatin keindahan Taman Mini Indonesia Indah ini. Tapi untuk beberapa tempat dikenakan biaya lagi ya pemirsa. Nah gimana, seru banget kan? Langsung aja yuk ke sini. Saya Zara Salsabila dan rekannya melaporkan. Berita selanjutnya adalah wisata di jembatan penyeberangan orang. JPO ini tempat yang sangat instagramable dan cocok untuk dijadikan alternatif libur akhir pekan. Kalian juga tidak perlu khawatir, di JPO ini tidak dipungut biaya apapun. Langsung saja berikut laporannya. Halo sahabat di rumah, kembali lagi nih sama saya Maidina. Sekarang saya lagi berada di Jakarta Selatan, tepatnya di Karet Jenderal Sudirman. JPO adalah fasilitas bagi pejalan kaki yang berfungsi untuk menyeberangi jalanan yang lebar atau jalan tol dengan lebih aman serta leluasa karena terpisah dari lalu lintas kendaraan. JPO Pinisi yang resmi dibuka pada tanggal 9 Maret 2022 dan berdiri pada tahun 1968 hingga 1972. Keunggulan lain yang dimiliki JPO Pinisi adanya tempat berkumpul atau yang disebut Anjungan Padang yang menjadi spot favorit masyarakat. Kalian bisa banget loh berfoto maupun sewa foto dengan latar pemandangan gedung-gedung megah yang ada di Jakarta. Jembatan ini juga dibangun sebagai monumen penghargaan bagi 37 tenaga kesehatan yang gugur saat menghadapi pandemi COVID-19. Nama-nama pahlawan kesehatan tersebut diukir di galeri apresiasi tepat di ujung tangga kedua sebelum memasuki kawasan Anjungan. Nah, gimana nih tempatnya, menarik banget kan? Bisa buat spot foto bareng teman, pacar, dan juga keluarga. Saya Maidina Nasution melaporkan dari Jakarta Selatan. Berita selanjutnya adalah wisata malam di Asta District 8 yang baru saja dibuka. Asta District ini memiliki beberapa tempat yang bagus untuk dikunjungi saat malam hari dan juga nyaman untuk bersuah foto. Langsung saja berikut laporannya.
Halo sobat, sekarang saya sedang berada di salah satu mall yang baru dibuka 11 November 2002. Kira-kira gimana ya Astra District 8? Yuk kita lihat. Mall Astra District 8 terletak di Senopati Sudirman yang dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi. Dengan konsep shopping mall yang unik dan berbeda dari mall lainnya, Astra District 8 ini terdiri dari 4 lantai dan memiliki banyak kaca di setiap keliling mallnya. Gak cuma mallnya yang unik, di sini juga banyak kafe-kafe seru buat nongkrong loh. Selain itu, banyak juga instalasi-instalasi yang bisa kalian pakai buat foto yang instagramable banget loh. Salah satunya yang paling famous adalah rooftop. Nah, ini dia nih, salah satu tempat foto paling favorit di Astra, tempatnya di rooftop lantai 2, karena backgroundnya yang banyak gedung-gedung yang indah. Selain itu, di Astra juga lagi ada pameran The Big Picture yang diprakarsai oleh Asosiasi Galeri Seni Indonesia. Menghadirkan 80 karya seni yang menggambarkan sebuah perjalanan melalui dunia seni rupa kontemporer Indonesia yang beragam dan dinamis. The Big Picture ini dibuka secara gratis loh, mulai dari 26 Januari sampai 26 Februari 2023. So gimana? Kece banget kan? Mending kalian langsung ke sini. Saya Nanda Cantika melaporkan. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Alhamdulillah ya kita bisa lulus SMP juga. Tapi setelah ini kita mau lanjut ke SMA atau SMK ya? Kalau aku sih pengennya lanjutnya ke SMK. Kenapa harus SMK? Terus mau lanjut ke SMK mana? Lulus SMP bingung mau lanjut kemana? Sekolah aja di SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta. Di SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta memiliki 3 program keahlian yang keren. Ada teknik otomotif, desain komunikasi visual, dan broadcasting perfilman. Biaya sekolahnya terjangkau loh. Daftar sekarang, pilih jurusan yang kamu minati, dan kunjungi website di bawah ini. Nutribus adalah minuman dengan perpaduan rasa susu dan jus buah yang segar. Minuman ini pertama kali beredar di Indonesia pada tahun 2013. Nutribus juga memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita karena di dalamnya mengandung vitamin B3, vitamin B6, vitamin E, dan zinc yang membantu proses metabolisme dan meningkatkan semangat kita. Saat ini, Nutribus memiliki 4 varian rasa, yaitu Chocolate Floor, Strawberry Floor, Orange Floor, dan Coffee Floor. Ayo, kita sempatkan diri kita untuk mengonsumsi Nutribus agar harimu selalu siap dan bersemangat. Informasi berikutnya datang dari Sentul Bogor. Wisata Taman Budaya yang terletak di Bogor memiliki beberapa kafe, tempat wisata, ataupun hanya untuk healing semata. Untuk lebih jelasnya, berikut laporannya.
Hai guys, kembali lagi sama gue Sinmal Gifari. Sekarang gue lagi berada di Taman Budaya Sentul. Di sini banyak tempat makan yang unik ataupun tempat rekreasi yang asik buat di weekend. Pengen tahu ceritanya? Lanjut dikidot. Oke guys, kali ini gue akan ngajak kalian keliling-liling di Taman Budaya Sentul Bogor. Di sini banyak tempat nongkrong yang asik dan paling penting harganya juga terjangkau loh. Untuk biaya masuk di sini gratis. Tempatnya juga family friendly, sangat cocok untuk mengajak keluarga, teman, sahabat, dan tentunya pasangan. Oke lah, lanjut kita lihat-lihat tempatnya lagi yuk. Gaskan. Berita terakhir yang sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini adalah wisata di Museum Satria Mandala. Museum ini sangat cocok untuk kalian yang ingin melihat sejarah TNI dan perjuangan rakyat dalam mempertahankan negara Indonesia. Jangan lupa saksikan Sudirman News hanya di Sudirman TV. Saya Rama Mijalokta dan rekan saya Maidina Nasution pamit undur diri. Halo semuanya, kali ini saya bakal nemenin weekend kalian dengan jalan-jalan di Museum Satria Mandala. Kita akan belajar sambil berwisata. Yuk ikutin terus keseruannya. Sebelum menjadi museum, museum ini dikenal dengan nama Wisma Yasok, yakni tempat kediaman Ratnasari Dewi Soekarno dan tempat Bung Karno disemayamkan sebelum dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Rencana pembangunan museum dimulai pada tahun 1968 di bawah tanggung jawab Brigjen TNI Nugroho Noto Susanto. Nugroho Noto Susanto mendapatkan inspirasi untuk membangun museum bagi perjuangan TNI dari Museo Nacional de Historia di Meksiko dan Museum Peringatan Perang Australia di Canberra. Awalnya, Museum Satria Mandala akan dibangun di Istana Presiden di Bogor. Namun, Presiden Soeharto tidak sepakat dan menganjurkan untuk menggunakan rumah Wisma Yasok. Wisma Yasok dipugar pada 12 November 1971 dan mulai dibangun menjadi museum. Museum Satria Mandala diresmikan dan dibuka pada 5 Oktober 1972 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun TNI. Awalnya, Museum Satria Mandala hanya dapat menampung sekitar 20 diorama tentang perjuangan TNI. Pada tahun 1987, akhirnya dibangun gedung tambahan bernama Waspada Purba Wisesa yang memungkinkan koleksi museum bertambah banyak. Saat ini, di area dalam museum terdapat 74 diorama yang memperlihatkan peran TNI dan rakyat dalam mempertahankan negara. Selain diorama, di dalam museum dipamerkan pula foto-foto dokumentasi sejarah, atribut ketentaraan, dan beberapa peninggalan dari petinggi militer seperti Jenderal Sudirman, Jenderal Urup Sumoharjo, dan Jenderal Soeharto. Di Museum Satria Mandala, pengunjung dapat melihat seragam, tas, bintang jasa, jaket, tongkat, dan tandu yang digunakan untuk mengangkat Jenderal Sudirman. Di area luar ruangan terdapat koleksi senjata berat dan ringan. Nah, permisa, tadi saya udah kasih lihat kalian tentang sejarah apa aja yang ada di sini. Gimana? Kira-kira menarik bukan untuk mengisi weekend kalian? Karena di Museum Satria Mandala, kalian gak hanya akan dapat keseruannya, tapi juga akan dapat sejarah yang ada di museumnya. Saya Seren Aulia Kova Sofian melaporkan.